Belum, Oh itu ceritanya lama belum, itu. masih lama. Jadi Oke, aku di toko lanjut. oleh-oleh tuh buka Semua sembarang bakpia. semua merek dan itu alhamdulillah laku banget ya. Kayak Tim anti bocor. 2 orang, 3 orang. Udah pakai perekat. Udah pakai perekat. Di lakban gitu. Nah, udahlah mereka yang bikin gitu. Seorang Farida Fusiawati Kaget tiba-tiba ya, yang tahu-tahu. aku kaget waktu Karena kan dirimu makanan bilang, terus ya, makanan, SPBU, agen LPG gitu tahu-tahu kok terus pengen sekolah gitu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sari Winarno. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Hai Farida. Hai. Ini Besti nih. Waduh, dia sibuk banget. Akhirnya datang juga berkunjung di podcast Rumpi Asik. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat, harus dong gitu. Ini rajin olahraga loh, guys. Sepedaan. Terus apa lagi? Yoga. Apa lagi? Lagi mulai pilates. Oh, lagi mulai pilates. Itu semua untuk menjaga kondisi tubuh di saat pandemi. Di saat pandemi dan di saat sih. itu ya, mengarrange bisnisnya yang luar biasa nih bisnisnya. Yang jelas biar bisa tidur nyenyak. Itu dia, bisa tidur nyenyak. Ibu pengusaha harus bisa tidur nyenyak karena besok paginya harus bekerja keras. Oke, kita ngobrol-ngobrol nih secara global. Di sini sih terpajang bakpia Kencana. Ini bakpia paling ngetop nih di Jogja nih. Amin. Karena isinya tebel, kulitnya tipis ya. Tagline-nya itu bener gak sih? Ya kan rata-rata yang penggemar bakpia Kencana pasti ngomongnya, wah enak nih isinya padet, kulitnya tipis gitu. Nah ini sekarang nih kita tembak langsung. Ini membuat baru nih, produk baru nih bakpianya. Kusuka. Itu piye ceritane piye ki. Kita baru mau launching di akhir bulan ini tapi sebenarnya secara produksi sudah siap semua, cuman tinggal di packagingnya aja yang belum selesai dari pabriknya ya. Gitu. Jadi packagingnya seperti ini kah? Memang seperti ini? Ya, tapi nantinya Dove. Kalau itu kan glossy gitu ya, tapi itu nanti Dove. Seperti itu. Nah, kita memang membuat ya saudaranya lah, kata kamu tadi siblings ya. Sister. Saudaranya Kencana gitu. Tapi memang kita harganya di bawahnya, jadi memang segmen pasarnya adalah yang kita bidik adalah tour agent. Jadi ini membedakan yang premium. Ya. Kencananya sudah premium dengan harga seperti itu ya. Betul. Ini buat yang di bawahnya Kencana ya. Iya. Dan segmennya beda karena Kencana segmennya sudah kebentuk dari tahun 2009 ya. Nah, kita kenapa pakai namanya kok beda? Kenapa nggak Kencana 2 atau Kencana? Nomor. Bakpia nomor. Nah, karena saya nggak mau mengganggu segmennya Kencana yang sudah kebentuk, jadi biarin aja pakai nama yang beda lah gitu. Iya. Nah ini sebenarnya request dari tour agent tuh udah lama banget, dari 10 tahun yang lalu ada, mungkin 7 tahun lah gitu. Tapi baru ini kan orang bisnis tuh kadang moodnya hilang timbul ya. Lagi mau bikin nggak jadi, trial nggak jadi, trial berkali-kali. Kalau lagi pengen langsung ya. Iya, belum nanti kadang kalau bisnisnya terlalu random kita mikirnya ini belum selesai udah ke sini. Akhirnya muter-muter nggak jadi, balik lagi ke yang itu lagi, trial lagi, ya udah. Sekarang moodnya lagi selesai, ya udah diselesain, udah jadi sekarang. Alhamdulillah. Semoga segera bisa menikmati ya. Ya. Rasa-rasanya mirip dengan Kencana, maksudnya? Enggak, aku baru 3 aja. Oh, cuma 3. Jadi kacang hijau, keju, coklat. Oh gitu. Yang kumbu yang klasik-klasik itu. Nanti evaluasi pasar bagaimana? Oh gitu. Ini sekarang tes pasar dulu. Tes pasar. Sebenarnya kalau bilang pasarku udah banyak banget karena kan kita ada restoran. Nah, di situ aja paling enggak 1000 tour agent tuh aku udah dapat, udah kepegang di tangan. Tinggal ya udah aja masarin aja. Karena kan mereka makan pagi, siang, malam tuh di tempat kita. Nah, selama ini mereka pengennya yang harganya bisa di bawah itu. Jadi makanya kita bikinnya yang ini. Masalah premium memang bakpia di Jogja ada ya yang premium. Ada juga yang tidak premium. Apa ya istilahnya tidak premium? Mungkin masalah apa gimana ya? Ingredientsnya pasti beda. Makanya aku bikin itu trialnya udah dari 7 tahun yang lalu nggak jadi.
moodnya hilang timbul. Karena bingung mungkin Nah, ya. enggak, soalnya pakemnya biasanya ini Ah, gitu kan. Iya, soalnya kan aku kalau trial sama stafku tuh, karyawanku kan 2 orang, jadi 3 sama aku. Selalu bilang aku, ya nggak mau aku pakai bahan itu, nggak mau pakai ini. Akhirnya kan ya bongkar pasang bahan, ini dikurangi, itu tambah, ganti merek, ganti apa gitu. Tapi yang harganya masuk, nah susahnya kan di situ. Harga masuk tapi kualitas masih oke gitu. Iya sih. Jadi ya baru sekarang ini. Ini Mbak Pia bisnismu pertama nggak sih? Aku manggilnya Nggak. nih Hon. Iya. Panggilan kesayangan dia adalah kita berdua sih, bukan teman-teman. Kita berdua tuh dari mau lulus lah itu Hon panggilannya. Itu apa namanya bisnis, bukan bisnis pertamamu kan ini si Kencana ini bukan. Awalnya resto ya, resto dulu ya. Awalnya aku bantu bisnis orang tua kan, Ambar Ketawang Rest Area waktu itu lagi Krismon ya tahun 98. Jadi ya. kondisinya itu sepi banget, restoran itu mau kayak udah kayak mau mati dan kecil banget karena kenapa karyawannya aja cuma 5 orang. Satu masak, satu belanja, satu kasir, satu minuman. Aku malah yang belanja jadinya, yang banyak belanja aku. Nah pokoknya kayak gitu terus lah tiap hari. Terus sampai berapa tahun kemudian bikin toko oleh-oleh. Karena toko oleh-oleh itunya di dulunya, Ambar Ketawang itu ya, juga. dulunya kan punya bisnis kakakku tuh dealer mobil ya, Timor dan sebagainya kan, terus kena Krismon semuanya runtuh semua. Akhirnya aku ditantang mau jualan apa sih gitu. Aku bingung banget waktu itu. Akhirnya yaudahlah jualan itu masih oleh-oleh kuliah gitu. kok. Iya kan, bersama aku waktu itu. Zaman tahun itu nyari UMKM nggak ada deh kayaknya. Jadi kita tuh sampai hunting kemana-mana, semuanya deh cari barang gitu. Susah banget. Kalau sekarang kan orang nawarin kita, kita nolak-nolak gitu. Tapi dulu itu sampai diiklanin di koran KR pun juga yang ngawali ya. Itu kayak babat alas lah gitu. Setelah itu SPBU udah ada? Belum? Udah. Jadi awalnya Farida ini berbisnis di Ambar Ketawang Rest Area itu. Rest Area itu ada restonya. Itu bukan aku yang ngebentuk sih, orang tua ya. Orang tua ya. Terus restoran. Restonya. Tapi resto waktu itu memang belum punya segmen. Jadi orang tua bikin tapi yaudahlah kamu yang jalanin lah. Aku kan bingung. Orang Krismon semuanya hancur ya. Karyawan cuma 5 biji gitu kan. Nah, kita kan ngebentuknya kayak apa? Nggak dikasih modal lagi. Jadi waktu itu petty cash itu hanya 2,5 juta. 2,5 juta kan itu bukan modal ya, itu petty cash aja buat putaran uang. Akhirnya alhamdulillah bisa kebentuk sampai buka toko oleh-oleh, buka apa itu tanpa hutang bank, sampai akhirnya sekarang kan bisa berkembang sampai belakang ya. Sampai beli tanah tanpa harus hutang bank. Itu termasuk perluasannya ke Baledono. Iya, betul. Dari satu rest area terus bikin rest area lagi. Tapi untuk rest area selanjutnya pastilah ada hutang bank, tapi nggak sebesar yang itu. Jadi dari hasil usaha selalu ada disisihkan gitu. Baledono konsepnya sama dengan Ambar Ketawang, maksudnya pusat oleh-oleh juga. Persis sama. SPBU dan restoran juga. Iya, sekarang ada kopi kenangan kayak gitu-gitu. Oh ya, masuk ke situ ya. Jadi Ambar Ketawang ada Dunkin Donat, one stop gitu. stopping lah istilahnya, one stop shop. Iya. Nah, setelah itu dirimu merambah lagi tuh. Itu ya, itu giat banget tuh, on fire banget ini. Statusnya di situ kan aku jadi karyawannya orang tua ya. Jadi aku kalau mikir kalau aku jadi kayak gini terus kan aku nggak bisa beli rumah nih gitu. Jadi aku di situ dulu di asrama di atas, di situnya jadi 10 tahun aku di situ nggak punya rumah. Jadi ya sudah, akhirnya aku di tahun ke-7 aku kerja, aku mulai berpikir aku kayaknya harus bisnis sendiri deh. Biar bisa beli rumah sendiri, bisa beli kendaraan sendiri. Ya akhirnya waktu itu bikin Pondok Cabe ya. Pondok Cabe. Ya, pertama kali di mana itu Pondok Cabe? 2005. Di Kejayan. Oh, Kejayan ya. Setelah awal itu suami bilang, aku bilangnya aku mau bikin warung tenda gitu. Suamiku ngelarang, nggak boleh. Kenapa ya nggak boleh? Ya kasihan aja kamu, ntar kalau hujan gimana? Ya hujan tinggal dikukutin aja, kenapa sih bingung? Akhirnya tetap nggak boleh. Ya sudah, akhirnya kontrak lah kita. Untuk ngontrak kan juga butuh dana ya dan segala sesuatunya. Waktu itu takut banget loh aku, takut banget karena kan Gejayan itu juga udah rame banget ya, deket sama kampus kita. Aku mikirnya kalau ini usaha nggak berjalan kayaknya aku tutup muka deh. Malu banget aku mau ditaruh di mana nih muka gue. Kudu berhasil. Iya. Nah alhamdulillah saat itu rame banget sampai keteteran. Akhirnya terus tahun kedua selisih setahun kita buka sampai 4 cabang. Pondok Cabe aja. Ya, Pondok Cabe itu konsepnya restoran apa? Restoran mahasiswa dan family. Oh gitu. Masakan Masakan Indonesia. apa aja? Indonesia. Oke. Iya.
sampai sekarang nih yang diterban yang terbesar ya. Nah, ceritanya setelah pandemi tinggal 1 nih. Gugur 3 gitu. Gugur 3 ya, dari 4 gugur 3. Tapi alhamdulillah itu termasuk long term sih. Untuk banyak ada beberapa restoran lain yang ya 2 tahun, 3 tahun, 5 iya, tahun. terban termasuk 10 tahun. Ini ya, agent travelnya banyak yang di situ juga ya. Banyak, iya. Karena aku pernah berapa kali lewat tuh bis-bis parkirnya di situ gitu, di Terban. Padahal Terban itu bukan jalan besar sejalan Wates, bukan jalan Magelang ya, kayak gitu. Ini jalan yang seiprit itu. Iya, itu aku tapi bilang. bisa bis-bis berderet di situ. Lah, karena aku bilang itu tadi karena kita udah megang tour agent tuh udah kebentuk lah segmen kita di situ. Oke, tadi dari Ambar Ketawang, Baledono, terus ke Pondok Cabe. Pondok Cabe restoran and family itu. Ini setelah itu apa? Habis itu apa ya? Ada Esteller sih, aku buka franchise. Ini Bakpia Kencananya? Belum, itu ceritanya lama itu. Masih lama. Jadi aku di toko oleh-oleh tuh buka sembarang semua merek dan itu alhamdulillah laku banget ya. Terus ya itu tadi cerita kembali dulu ke Esteller dulu ya. Esteller aku beli franchise di Jakarta, aku bolak-balik ke Jakarta, ngelamar sana sini, apply waralaba segala macam. Akhirnya ya udah ada satu yang nyangkut Esteller 77 itu pertamanya di mana ya? Di Galeria ya. Itu di Galeria. Ya, terus di Amplas, terus di Hartono Mall, waktu itu namanya masih Hartono ya. Terus di Semarang ada Java Mall, ada Paragon City, ada macam-macam lah, Solo ya, Solo Paragon. Tapi ternyata tidak semudah yang kita bayangkan kan. Jadi ada yang gugur satu-satu gitu. Gugur satu-satu. Ini pandemi juga. Ada yang pandemi, ada yang di luar pandemi. Itu faktornya banyak sih karena kita nggak kelola manajemen itu sendiri, jadi dikelola oleh pusat kan. Nah, jadi ternyata pusatnya juga gugur gitu. Jadi ikut induk istilahnya. Induk gugur. Si anak-anak ini juga ikutan. Akhirnya bertahanlah sekarang cuman tinggal mereka juga ganti manajemen dan kita sempat close semua karena kita juga merasa ada nggak ketidakfairan di situ. Akhirnya setelah mereka ganti manajemen kita ambil lagi. Sekarang ada di Pakuwon Mall. Pakuwon Mall sama Amplas. Amplas ditawarin tapi kita belum masuk, masih nego harga di Malioboro Mall. Itu. Yang Galeria aku bikin sendiri, Esteller Juara. Yang ini yang terbaru ini Esteller Juara. Bikin sendiri. Ini yang 2023 nih kalau nggak salah. Terus selanjutnya setelah Esteller ini ada kepuasan batin lah. Anggaplah ini kepuasan. Ini ya guys, Bu Farida ini ya, pokoknya dia harus puas kalau berbisnis itu harus on fire dan sampai titik puncak ini gitu. Titik darah penghabisan. Enggak lah bisa. Mati dong gue. Di situ dia akan ada kepuasan. Puas baru dia akan explore lagi ke bisnis lain. Ya, alhamdulillah masih dikasih kesempatan ya, ada peluang. Iya, gitu. Itulah enggak maksudnya luar biasa dirimu di situ. Maksudnya body sih kecil gitu ya. Mungil kayak gitu. Tapi ya Allah, yang namanya bisnis makanan, bisnis minuman itu luar biasa on fire loh. Iya. Karena pantang menyerahnya itu loh, dirimu jatuhnya berkali-kali juga. Makanan minuman kan peluangnya besar. Segmennya pasti orang makan dan minum. Pasti kan. Bisnis yang bagus apa sih? Kan katanya ada 4 tuh. Makanan, nggak ada matinya kan. Sepanjang masih ada orang hidup. Rumah sakit ya, kesehatan. Orang mau apapun ngeluarin duit berapapun kalau dia sakit kan. Terus apalagi ya? Restoran apotek termasuk kesehatan. Terus perbankan ya, karena keuangan sepanjang ada orang bisnis, ada manusia bisnis pasti juga butuh perbankan juga kan. Betul. Ya, gitu. Itu bisnis-bisnis yang perlu nggak ada matinya. Nggak ada mati dan perlu dipelajari ya pastinya betul. Kayak gitu. Oke, lanjut dari Esteller 77. Lanjut bisnis apa lagi nih setelah itu? Setelah 10 tahun aku bekerja itu, terus baru kepikir kenapa nggak bikin bapia sendiri? Padahal aku jualan semua merek bapia itu laku banget sampai sering kehabisan. Semua merek bapia tuh aku ambil semua. Akhirnya kenapa terus bikin bapia? Karena aku mulai hutang bank di situ. Jadi terpaculah di situ motivasi. Awalnya mereseller aja ya, maksudnya titip-titip bapia di Ambar Ketawang itu. Betul, orang datang ke tempat kita gitu terus nitipin barang dan alhamdulillah mereka semuanya laku. Ya sudah, akhirnya
apa sih, bikin apa sih gitu. Ya Iya. udah identitasnya Jogja apa sih? Ya bakpia lah Bakpia. gitu. Akhirnya Ikonnya Jogja apa sih? akhirnya membuat dan Mm-mm. itu Mm. berulang-ulang adonannya. Wow, itu Ya kan? udah puluhan kali Aku ya. aku ngalamin yang dirimu Iya. pas awal-awal Oh gitu ya. merintis bakpia yang berapa kali resep. Oh gitu. Masih ingat ya? Iya, masih ingat suruh ngicipin. Oh gitu. Kurang opo gitu. Iya. Itu berapa lama ya waktu itu ya? Lama banget sih. Sampai 3 menemukan bulan, yang 4 pas. bulan, 5 bulan terus awalnya juga kayak gitu, cuman 3 rasa, nanti ada tambah varian lagi. Sambil kita Dan lihat. itu resep tidak kamu sebarkan kemana-mana ya? Maksudnya dirimu tetap memegang si resep itu. Makanya kalau temanku juga kaget, emang kamu bisa masak? Bisa lah. Kalau orang kepepet kan jadi bisa Iya. gitu. Kalau Jadi kita karyawan ngambil karyawan dari itu chef cuman ini nggak ya? mungkin lah. Oh, Ada yang gitu tanya, ya. kamu ngambil chef dari mana? Nggak mungkin lah ngambil dari chef. Kalau dari chef ntar chefnya jual lagi dong resepnya ke orang Iya. lain. Bocor Iya. dong. Bocor. Jadi karyawan-karyawan hanya menerima sudah berupa mungkin bungkusan yang gramisasi atau kilonisasi gitu ya. Iya, pada akhirnya kan bisnis itu tambah besar ya. Otomatis kita harus ada pendelegasian kan. Nggak mungkin aku kerjain semuanya sendiri kan. Akhirnya ya ada satu tim kita yang memang ya udah kita percaya ya. Tim anti bocor. 2 orang, 3 orang. Udah pakai perekat. Tidak pakai perekat. Di lakban gitu. Nah, udahlah mereka yang bikin gitu. Alhamdulillah. Tapi aku masih kontrol sih. Oh gitu. Iya. Iya. Tetap ya kayak gitu harus. Nggak mungkin dirimu keliling ngasih sekarung ini, sekarung ini Iya. gitu kan. Kalau ini Itu- pusatnya dapurnya di mana? Baledono atau di Ambar Ketawang? Ada 3. Ada 3, Ambar Ketawang, Baledono, sama di Ring Road. Di Ring Road itu tidak ada penjualan, jadi dia khusus produksi aja. Oh, Ring Road ada juga. Ring Road Ada. mana? Ring Road Barat, Oh, ini aku nggak tahu. Nogotirto. Nah, itu aku utang bank pertama kali tuh. Utang bank pertama kali aku beli kayak bangunan gede kosong. Nah, kebetulan waktu itu masih bagus. Harganya ya dibilang murah juga enggak, karena waktu itu aku nggak punya duit ya, termasuknya mahal ya gitu. Tapi alhamdulillah di situ buat produksi macam-macam. Produksinya ponok cabe, produksinya bakpia, produksinya kita bikin wingko di situ, bikin yangko di situ. Wingko dan Yangko itu juga buat sendiri, bukan Sendiri titipan dong. orang. Enggak. Oh, saya pikir orang membuat tapi dirimu repack lah. Enggak. Oh, buat Kita sendiri. bikin sendiri di Ring Road situ. Tapi kita tetap best sellernya di bakpia ya. Jadi kayak wingko yangko untuk penunjang aja sih. Pelengkap ya. Pelengkap ya. Pelengkap. Nah, setelah itu Mbak Pia belum puas, pengen apa lagi nih aku? Banyak sih. Orang nawarin Holcim juga, Oh iya, gugur ini punya gitu ya. pabrik semen Holcim loh di Purworejo ya. Iya. Purworejo. Bukan pabrik sih. Ya ada produksinya sedikit, produksi. terus ada distributor semen juga, tapi ya gugur juga ternyata, nggak sesuai. Padahal semuanya udah disurvei ya, tapi ternyata kan tidak sesuai ekspektasi gitu. Bisnis ya. Ada jalan Naik turunnya. naik turun dan jatuh bangunnya. Nah, setelah si semen Si semen. The Cube. The Cube Hotel The Cube ya. Hotel di Jalan Parangtritis itu tahun berapa? Itu kayaknya udah lama banget itu. Bintang 3 dia udah Itu hotel 10 pertamamu tahun. ya? Hotel pertamamu The Cube kan? Betul. Betul. Itu 10 kira-kira 10 tahun yang lalu apa 11 tahun yang lalu ya. Sekarang tahun berapa sih? 2000. Oh ya 2013 ya. Iya. Sekitar. Itu kredit bank juga udah alhamdulillah udah selesai. The Cube. Setelah hotel kan dicoba semua nih. Resto lah. Pusat oleh-oleh dibuat sendiri. Terus semen Holcim. Ya, itu aku cerita karena itu yang milikku pribadi ya. Sementara kan aku kerja 2 sisi ya. Ada satu aku bantu orang tua, ada satu harus aku ngembangin diriku sendiri kan. Nah, yang orang tua kan berkembang ke rest area 1 ke rest area lain tuh. Dari Ambar Ketawang jadi Baledono, Baledono terus jadi sekarang ini ada yang dekat Bandara Yia itu. Itu orang tua juga. Orang tua ya, itu on progress. Konsepnya juga sama, SPBU. Iya. Pusat oleh-oleh dan restoran. Iya. Sama ya, sama. Tapi ada juga aku masuk di situ juga gitu. Oke, yang dekat bandara baru ini apa aja bisnisnya? SPBU baru buka. Swiss Bell on progress 80%. Nanti Desember sudah mulai opening rencana.
Iya, karena pas liburan Mm-mm. itu, Iya. liburan Natal dan tahun Mm-mm. baru ya pastinya. Iya. Terus ada teras kota yang aku Oh datang ke iya, sana. iya, iya, iya. Hampir Itu lupa juga. dia, hampir lupa dia. Terlalu Saking banyak. random, terlalu random Saking soalnya. banyaknya. Ada, ya itu teras kota juga. Jadi itu bisnis pandemi ya. Oh iya. Bisnis tumbuh saat pandemi. Itu sebenarnya sebelum pandemi, Fa. Itu Ya. aku buka SPBU dulu sih. Itu Heeh. SPBU sendiri yang di situ, di Heeh. Wates itu. Heeh. Nah, terus ada tanah sisa, aku bingung mau ngapain ya. Ya udahlah sama suami ada udah bikin kafe aja gitu. Padahal nggak ngerti kafe karena aku ngertinya kan restoran awalnya basicnya. Kafe itu harus bagaimana sih? Jadi kayak belajar lagi kayak gitulah. Banyak. Memang konsepnya sawah. Alam. Biar view-nya rada hijau gitu. Kan ini beda ya sama yang restoran-restoran sebelumnya kayak Ambar Ketawang atau Ambar Ketawang juga view-nya sawah. Oh ya sama. Karena kita yang beli beda tanah-tanah Pondok belakang. Nah, ya. Pondok Cabe. Pondok Iya. Cabe itu kan kota ya, di Kota. kota dia. Nah, ini memang view-nya sawah membentang kayak gitu. Terus Iya. makanannya juga konsepnya nggak nasional ya, maksudnya nggak Indonesia. Campur sih dia ada Bukan tradisional, Nusantara. ada western ya. Ya, maksudnya konsep campur. kafe, terus kopi-kopian segala macam gitu. Memang konsepnya dibuat begitu, teras kota. Dan itu kenapa di Wates? Kenapa di Wates? Kulon Progo ya itu. Kulon Progo masuk ya. Karena aku punya tanah di situ aja gitu. Aku pikir ada pemikiran, oh ini kebetulan Kulon kan Progo kita lagi karena naik daun atau gimana kan gitu. karena kita ada proyek di IYA jadi sering lewat situ jadi ngerti kan. Kadang-kadang ada peluang juga, ada yang nawarin tanah, nawarin apa. Jadi ya udahlah coba. Ternyata cocok di situ, terus dibeli, terus buat resto itu tadi. Yang pas bukanya, ayo dong Bufa, kapan nih bukanya? Padahal pas pandemi itu. Iya ya pandemi. Iya. Tapi itu ini ya, maksudnya Go-Goan tuh GoFood, ada Shopee Food itu masuk semua di situ. GrabFood ya. Dan karena itu semua bisnismu itu juga dengan itu juga ya. Dengan apa Mas? Kurir, maksudnya bisa dipesan melalui GoFood. Ada GrabFood. Udah sampai Wates sana ada kok. Udah sampai sana. Semuanya. Iya. Oke, ini apa aja udah tersebut semua belum sih ininya? Oh, sekolahan. Apa aja sendiri? Hotel sudah, sekolahan belum. Sekolah ya itu sekolah juga. ini kenapa kok tiba-tiba seorang Farida Fusiawati tiba-tiba kaget ya, yang aku kaget waktu karena kan makanan bilang, terus ya, makanan SPBU, agen LPG gitu tahu-tahu kok terus pengen sekolah gitu ya. Karena waktu itu aku dengar itu 2 tahun ke belakang itu sekolahan itu. Karena aku tuh lagi mau buka sekolahan loh. Pas Denis lulus SMA kalau nggak salah gitu ya. Terbersit pengen sekolah. Ngopo waktu men. Aku pengen banget duwe sekolahan wis cita-cita. Ini coba cerita deh sekarang. Gimana sih? Tiba-tiba kok dari kuliner, hotel dan sebagainya ini pengen sekolahan Awalnya pengen bangun masjid awalnya. Udah, tapi kan belum. Awalnya. Yang masjid itu yang diresmikan itu apa? Ya pasti ada lah, setiap masjid di rest area itu kan pasti ada. Oh, gitu. saya pikir bukan masjid bukan khusus, musola ya, maksudnya pengen masjid besar. Tapi kok dengan berjalannya waktu ada yang nawarin tanah ini ngapain cuman bikin itu aja, suamiku kan bilang gitu. Ya udah bikin sekolahan. Nah, sekolahan karena kita juga ada mitra kita, kenalan kita, teman-teman kita itu yang orang-orang Pasya Turki. Jadi akhirnya kita pengen kerjasama sama mereka. Kerjasamanya dengan Pasya Turki itu udah MOU dari tahun berapa ya. Tapi kebentur di perizinan sekolah kan harus pakai yayasan. Jadi tanah udah terbeli di belakang Palagan, tapi terus perizinannya agak lama. Nah ini mulai sekarang sudah mulai pasang fondasi. Nanti dengan sistem kurikulumnya Cambridge. Ya. Oke, itu sekolahan jenjang apa? Dari Prateka ya. Oh, PGI. Playgroup. Terus kindergarten, TK, terus SD, terus SMP. SMA-nya belum. SMA kan karena dia Pasya Turki sudah ada di Kesbang. Di Kesatuan Bangsa. Jadi kita ambil yang segmen beda. Yang Kesatuan Bangsa ini sama. Sekolah siapa? Dirimu juga kan atau manajemennya sama Pasya Turki, tapi ownernya beda. Ya. Dirimu masuk di situ Cambridge juga. Enggak. Oh, enggak. Itu aku cuma nyekolahin anakku di situ SMP SMA. Ini ya, anakmu yang di situ. Oke. Iya. Oh, jadi karena anak pernah sekolah di sekolah kerjasama Indonesia Turki ini, terus dirimu jadi kita linknya banyak sih di situ. Dan ngerasa dirimu, oh ini bagus ya kurikulumnya, terus anakku ini secara ini pendidikannya juga jadi keren gitu loh, maksudnya bagus. Sekarang putranya kan di London ya, kuliah ambil manajemen bisnis.
Bisnis internasional bisnis ya. internasional. Udah lagi kerja sekarang. Nah itu kan dari sekolah itu mudah ya untuk maksudnya dia bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan entah itu bahasanya, pelajarannya di Londonnya itu. Iya, karena bilingual ya. Jadi itulah terbersit untuk aku pengen juga deh. Karena kalau sekolah sekarang kan permintaan orang tua pasti ya, pengennya satu yang bilingual, kedua yang Islami. Nah di situ kayaknya aku di Pasya Turki itu terus dengan sistem Cambridge kurikulum kayaknya ada semua di situ. Ada yang diinginkan para orang tua gitu ya, untuk menitipkan anaknya. Jadi ini dari PG, TK, SD, SMP, SMA-nya silakan ke tadi apa? Kesatuan Bangsa. Kesatuan Bangsa. Iya. Di mana tuh Kesatuan Bangsa? Di dekat Museum Soeharto ya, daerah Pedes Kodean. Oh Kodean. Jadi Ambar Ketawang tuh masih ke barat terus. Itu ini ya, apa namanya, boarding ya? Maksudnya berasrama ya? Iya. Tapi itu boleh boarding, boleh enggak. Fleksi banget ya? Enak ya? Jadi kalau yang biasa les tiap hari nggak mau boarding katanya. Oh gitu. Karena kan antar jemputnya juga ada ini ya. Oke Fa, ini tadi udah ngomongin sekolahan ya. Ya. Selanjutnya apa? Kayak ada minimarket, apa supermarket itu? Ada. Aku dengar ada. Loko convenience store di Galleria Mall. Loko. Loko itu supermarket. Benar. Jadi konsepnya awalnya tuh sebenarnya seperti pengen kayak di Jakarta, tapi ternyata Jogja tidak bisa dikembangkan seperti itu. Ya udah akhirnya seperti minimarket aja biasa, tapi berjalan alhamdulillah baik. Oh, seperti minimarket pada umumnya. Maksudnya kayak menyebut Carrefour gitu misalnya atau apa gimana? Tidak sebesar itu, tapi cukup besar ya. Kenapa kok nembaknya ke Galleria Mall, nggak di luar mall? Banyak yang nawarin. Jadi ya udah karena ada yang nawarin, tapi karena aku tahu bahwa sebuah supermarket itu kan marginnya kecil. Jadi aku nggak mau sewa. Aku maunya bagi hasil. Mereka oke ya udah jalan aja. Gitu. Terus bikin Oke Mart kecil itu selalu yang ada di SPBU kita. Oke Mart itu kayak ya, peraturan Pertamina kalau kita bikin SPBU itu harus ada fasilitas pendukung itu. Daripada saya bikin merek lain ya udah bikin merek sendiri. Ketimbang dimasuki yang lain. Akhirnya kita bikin Oke Mart di setiap SPBU kita, alhamdulillah jalan bagus. Kecil-kecil tapi lancar gitu. Orang rest di situ ya, istirahat, makan, minum juga bisa jajan ya. Iya. Bisa jajan macam-macam, bisa jajan apa namanya snack-snack seperti itu. Wis iki jumlahnya kayaknya aku untuk menghitung wis liar gitu ya. Wis mumet gini. Sing ngrungokke mudah-mudahan tidak. Yang mendengarkan bisnisnya. Tapi sebenarnya tidak semudah itu ya. Karena sebenarnya kita itu pastinya itu saya dan suami itu nggak dapat privilege dari orang tua. Privilege dalam arti gini, saya nggak punya keistimewaan sampai detik ini pun saya nggak pernah dikasih modal sepeser pun, bisa dikatakan zero. Artinya saya mengembangkan bisnis orang tua, tapi itu semuanya diaudit ya, semuanya diaudit ya, rapi, manajemennya rapi, diaudit dan aku harus bisa mengembangkan ini jadi ini jadi ini jadi ini. Sementara yang aku sendiri semuanya harus hutang bank kan. Nah, ya aku pun pelan-pelan, nggak mungkin, wah aku bikin ini ada orang nawarin, aku tawarin, iya kan nggak. Jadi kita setiap melihat peluang itu apa sih gitu. Kira-kira aku mampu nggak sih? Pastilah di situ. Kira-kira kalau aku hutang bank gitu, aku mampu nggak sih? Yang nawarin mah banyak, tapi kan kita juga pasang badan kita ya. Kita harus bisa komitmen. Yang jaga tuh, yang jaga badan, jaga pasang badan, pasang ininya kan semuanya dari komitmen kita. Kalau kitanya bisa komitmen bayar ya mereka pasti kita punya nama baik di situlah gitu. Nah gitu. Iya. Yang penting kan di situ kalau orang bisnis gitu. Nah ini bisnisnya multi nih, macam-macam. Terlalu random ya. Jadi otaknya juga random. Loh, itu justru otaknya tuh berpikir terus, itu kembang gitu. Nah itu yang sekarang dikepoin tuh, nge-manage-nya tuh gimana ya dengan segitu banyaknya bisnis itu, nge-range-nya itu. Iya, range-nya ya memang nggak mudah sih, nggak mudah. Kalau yang nggak biasa pikiran random jangan niru gitu. Karena random banget otaknya. Lagi ngeliat orang jualan aja. Jadi ini guys ya, kalau jalan sama Bu Farida satu ini tiba-tiba ngeliat orang yang jualan, anggaplah donat ya, donat dan kopi di pinggir jalan gitu aja. Tiba-tiba dia bilang gini, aku bisa nih jualan kayak gitu dan itu laku, dia bilang gitu, dan itu banyak yang beli. Enggak segitu juga sih, ya tapi kepengin gitu. Kayak gitu. Pasti begitu, dia ada kepinginan gitu. Jadi kalau jalan berdua sama Farida tuh
dia melihat sesuatu di jalan tuh nggak sekedar melihat, yang kita kan ngelihat ke kanan, kiri gitu. Kita yang lihat peluangnya ya. Dia melihat semua dibaca sebagai peluang. Orang jual durian juga di Iya. pinggir dilihat peluangnya, orang jualan kopi, orang jualan snack itu dilihat sama beliau ini ya peluang-peluangnya. Oh, iki kudune ngene. Seperti itu. Jadi ya memang saya termasuk teman yang sering diajak jalan sama Bu Farida kan, suka beberapa restoran kita juga ngincip waktu itu. Oh iki konsepnya orang ini mereview. Jadi reviewannya tapi bukan untuk dijabarkan di medsos apa di mana, tapi dia membuat reviewan baru dan membuat bisnis baru dengan hasil reviewnya dia itu tadi. Jadi kalau teman-teman banyak ngajakin arisan, dia nggak suka diajak arisan katanya, dia senengnya kerja gitu. Ya udah, tapi suamiku aja sampai maksa, kamu jangan kerja terus deh, capek kayaknya gitu. Ya udahlah, ada 1-2 arisan, kadang-kadang dulu sampai berapa arisan tapi nggak pernah datang ya. Ya kayak gitu. Cuman kreatif tapi masalahnya ya, dan tiap ada apa aku pengen kalau itu bisa jadi duit. Ya, itu suatu kebanggaan gitu. On fire terus. Kalau zaman dulu kan kita tuh apa-apa bisnis ngerjain sendiri. Jadi itu kalau kata orang katanya pedagang ya. Bedanya apa sih pedagang sama pengusaha? Kalau pedagang apa-apa kan belum punya sistem, belum punya pendelegasian, belum punya dia tim. ngalir begitu aja ya. Jadi yang dipikirin buka pagi, sore atau malam tutup, ya udah duit, omset. Tapi begitu pengusaha kan pikirannya, aku harus bisa mengembangkan sistemnya, mengembangkan timnya, mengembangkan manajemennya supaya lebih rapi pembukuannya, lebih audited, lebih gimana segala macam. Nah, itulah bedanya. Betul. Jadi ada pengembangan terus mentalnya memang harus struggle benar ya, karena ngalamin pandemi 2 tahun apa enggak? Coba ceritakan yang dalam masa pandemi. Ya, dari karyawan yang 1.100 tinggal rontok jadi 800. Lebih dari itu. 500-an. Dari 1.100 jadi 500-an. Setengahnya. Sekarang udah 900 lagi. Saat ini belum kembali pulih 100% belum. Paling baru 80%. Tapi alhamdulillah. Sudah terbuka lah ya. Itu kemarin-kemarin. Yang rontok ya juga banyak. Kita tuh berusaha kayak ada tali tuh kenceng banget gitu. Gimana sih biar nggak jatuh gitu. Itu. Jadi semua tuh dihemat. Biaya karyawan yang tadinya seminggu, artinya sebulan mereka 30 hari kerja, caranya menghemat gimana? Kita buat aturan bahwa kita mampu menggaji itu hanya seminggu atau 5 hari kerja. Itu kebangetan banget nggak sih? Tapi itulah cara kita itu apa ya? Supaya tidak kita bertahan. Kalau perusahaannya langsung gugur juga orangnya nanti gugur semua kan. 1.100 orang nanti mau makan di mana gitu. Tapi akhirnya mereka ada yang 1-2 resign gitu, katanya mau jadi ojol lah, mau bisnis apa, laundry lah, silahkan lah gitu. Yang penting saya nggak PHK orang gitu. Iya, berusaha untuk tidak PHK orang itu tadi ya. Janganlah kasihan. Jadi di rolling itu. Seminggu. Iya, saya udah bilang bahwa kamu mau ternak ayam kayak mau nyambi apa silahkan gitu. Itu yang penting jam kerja ya kita mampunya bayar segitu biar kita sama-sama bertahan gitu. Ya itulah. Luar biasa ya. Dan itu kalau kita punya Wagrup ya. Wagrup tempat kita kuliah ya, karena saya dan Bu Farida di kuliah yang sama dan di kelas yang sama. Jadi kita punya satu Wagrup. Jadi kalau dulu dia mah rajin banget. Aku kalau kuliah nanya, ada tugas nggak? Ada PR nggak? Lihat dong gitu. Gak apa-apa sampai sekarang kan. Saling mengandalkan. Jadi kalau di Wagrup itu saat liburan atau lebaran, berkomentar lah teman-teman tuh, macet loh di sini, macet. Bu Farida tuh lebih seneng macet, berarti perekonomiannya muter. Betul. Gitu. Gimana ada kemacetan di situ? Gak apa-apa macet. Nah, macet itu ekonominya muter. Pasti dia bilang gitu di grup pasti itu. Pasti hidup, pasti jalan. Itu seneng aku. Apalagi kuliner. Jangan sepi-sepi, harus macet. Jogja harus macet. Pasti begitu. Jogja kan identik dengan kota pariwisata. Betul, kota pelajar. Kota pelajar. Nah, di situ kalau kota pelajar pasti orang tua akan datang. Betul. Bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Wisuda aja hotelmu pasti penuh. Datang. Hotel penuh. Iya. Restomu penuh. Pusat oleh-oleh penuh. Apalagi, liburan juga begitu sama gitu kan ya. Padahal yang namanya wisuda di Jogja itu hampir sebulan sekali ada acara wisuda. Betul. Tinggal dirimu buka studio foto. Belum tahu bisnisku. Jadi ini ngopo bisnis ece-ece. Enggak, tapi gini.
kita semakin berumur, kadang saya makin berpikir gimana sih hidup itu mensimpelkan menyederhanakan hidup ya. Kepenginnya begitu. Jadi setiap kali ada peluang selalu ada, tapi kita selalu berpikir ulang. Apakah aku mampu gitu? Untuk dengan usia yang bertambah ya, usia bertambah. Jadi ya agak ditekan-tekan juga sih. Artinya aku nggak mau yang terlalu gegabah. Ini mau gitu. Karena sudah tidak muda lagi ini tadi ya. Ya, tenaga artinya, juga tidak seperti muda. Tapi kita kepengen ngebentuk yang sistemnya. Kalau mau bisnis lagi oke lah nggak apa-apa, tapi kita cari sistem yang lebih bagus lagi, manajemennya lebih rapi lagi. Jadi kita kontrolnya by remote udah bisa kayak gitu ya, bisa punya pendelegasian lebih bagus lagi, punya tim lebih bagus lagi, punya koordinasi lebih bagus lagi. Jadi ya semuanya biar bisa jalan, kitanya juga hidupnya lebih bisa bisa tidur. Nah, karena saya kerja kan 23 tahun nih, artinya kan sudah tahu bagaimana sih sakitnya jatuh bangunnya orang bisnis sampai nggak bisa tidur bertahun-tahun dengan insomnia ya segala macam. Alhamdulillah asam lambung. Alhamdulillah sekarang udah lepas dari insom gitu. Nah udah bisa istirahat. Jadi memang perlu mengatur waktu supaya ada lebih keseimbangan lah, ya, balancing lebih nyaman, gitu. Lebih sehat yang pasti. Iya, gitu. Kayak gitu. Oke teman-teman, ini kayaknya waktunya sudah gak terasa toh bablas. Jadi jangan khawatir kalau ke podcast Rumpi Asik itu pasti ngomongnya itu udah nggak bisa lihat jam lagi, udah bablas ini. Ini kayaknya kalau ngomongin Bu Farida ini kemarin ada masukan nih dari tim kreatifnya Mas Andi. Katanya kalau sama Bu Farida nih nggak cukup 1 episode ini Bu, katanya. Ternyata cukup kan gitu. Ternyata cukup. Sebenarnya masih banyak yang kepo ya. Tapi teman-teman kalau masih kepo dengan gimana cara ingin belajar dengan Bu Farida, gimana cara berbisnis yang luar biasa ini, bisa loh nanti komen di YouTube-nya Rumpi Asik. Tapi aku juga masih belajar sih, bukannya terus aku enggak. Kita juga belajar juga sih. Jatuh bangun pasti ada lah gitu. Pastinya manusia tuh belajar terus. Betul. Dan selama ini kita juga lumayan ikut pembinaan UMKM. Terutama kalau saya tuh di Kulon Progo, di Sleman, sama satu lagi di Magelang. Sering upgrade ada terus ya. Iya, jadi upgrade. Nah itu sampai mungkin kalau manusia berbisnis itu sampai akhir hayat lah. Nah, betul. Sampai orang tua kita ya, orang tuanya Farida juga. Makanya harus ada pendelegasian, harus punya tim. Makanya itu katanya pengusaha harus seperti itu. Jadi kalau sudah ada pendelegasian, ada tim, kitanya juga bisa mengembangkan diri kita kan. Bisa ngumpul-ngumpul seperti ini. Berbagi. Bisa sharing dengan UMKM, bisa pembinaan ke mereka. Kalau enggak kita tuh semuanya kerja sendiri semua. Nggak ada selesainya nanti. Capek ya kalau diurus diri sendiri semua. Betul, ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan episodenya kali ini. Episodenya nggak sekedar episode Mbak Pia Kencana, tapi Mbak Pia Kencana dan ini her apa his? Apa tuh? Maksudnya dengan teman-temannya, her sister katanya banyak. Iya. Kan tadi ngomong ini loh her sisternya gitu kan. Nah ini Mbak Pia Kencana tidak, ini yang dipajang memang salah satunya aja. Yang tadi rentetan bisnisnya kan sudah diceritakan secara ini ya, katanya dia random banget ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Rumpi Asik. Dan untuk episode-episode selanjutnya kita tetap ya dukungannya untuk selalu menonton, tetap di Rumpi Asik. Feeling fresh with Rumpi Asik.